Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Leknik. Di video kali ini kita udah lama nggak bikin tutorial ya, cara memperbaiki mesin cuci. Nah, di sini ada kesempatan lagi. Mesin cuci LG ya, yang manual. Nah, di saat ada beban itu mutar kanannya itu informasi dari orangnya itu katanya nggak bisa ya, mutar kirinya baru bisa. Mutar kanan hanya dengung saja dan mutar kirinya juga agak lemot ya. Nah, di semalam ada kiriman videonya kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, tuh. Jadi dia hanya dengung saja. Namun kalau untuk muter ke kanan dia nggak masalah ya. Mutar kirinya itu agak lemot ya. Ini ketika ada beban. Tuh, dengung ya. Jadi muter kanannya itu kadang bisa, kadang enggak gitu ya. Nih, ini setelah dibantu pakai tangan dia baru bisa. Ini kiriman dari orangnya. Kebetulan pas banget saya suruh video tuh. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengatasi mesin cuci yang kondisinya seperti ini ya. Yang pertama kita bisa cek di bagian kelistrikannya dulu. Nah, yang pertama karena sempat dengung ya, yang pasti lemot lah istilahnya, putarannya itu lemot. Nah, di sini saya akan mencoba mengecek kapasitor. Di sini untuk kapasitornya itu ada double ya. Ini kemungkinan udah pernah diganti ya untuk kapasitornya, karena harusnya itu kalau misalkan kapasitor mesin cuci itu jadi satu ya. Ini udah double berarti dulunya ada kemungkinan kapasitor pencucinya itu juga sempat rusak ya. Di sini kita tes. Nah, untuk kapasitor kita tes menggunakan avometer. Nah, nanti saya jelaskan juga kalau misalkan teman-teman nggak ada avo, nanti saya tunjukin juga ciri-cirinya bagaimana. Ini yang pasti ini saya tunjukkan juga cara menggunakan kalau misalkan kita menggunakan avometer ya. Di sini kita bisa lihat berapa mikro ya yang dikeluarkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang dikeluarkan itu 2,2 ya. Seharusnya nilainya itu 12 mikro. Karena dari kapasitornya sendiri itu tulisannya 12 mikro, namun di sini sisa 2 mikro ya. Yang pasti muternya itu pasti lemot kalau ada beban. Kalau kosong mungkin masih bisa ya, namun kalau misalkan ada beban dengan mikro segitu itu nggak bakalan mampu ya. Bisanya juga lemot ya kalau ada beban. Nah, sekarang kita akan coba ganti dengan kapasitornya. Ini kebetulan untuk kerusakannya itu di kapasitornya. Nah, ciri-cirinya biasanya kalau untuk kapasitor sendiri ya, putarannya itu lemot, teman-teman. Jadi mutar ke kiri itu kan yang mutar ke kanan saja ya. Kalau misalkan ciri-ciri kapasitor rusak itu biasanya putaran ke kiri ataupun ke kanan itu lemot ya, dan ada suara dengung juga pada bagian dinamonya. Putaran ke kiri dengung, putaran ke kanan juga ikut dengung ya. Oke, dan di sini kebetulan untuk dinamonya itu kebutuhannya 10 ya. Di sini saya belikan yang 10 mikro, nggak saya belikan yang 12 ya, karena bawaan yang dulu itu 12 ya. Jadi yang satunya itu 12. Di sini saya kembalikan lagi, saya belikan dengan yang ukuran 10. Nah, ini kita tes lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nilainya itu harusnya keluar 10. Nah, di sini udah 10 lebih ya. Ini udah mantap untuk ukuran kapasitornya. Yang tadinya 2, sekarang yang baru ini nilainya 10. Ini sesuai dengan ukuran pada dinamonya ya. Nah, sekarang kita akan coba pasang ya dinamonya. Karena kalau misalkan yang baru yang rusak itu ukuran 12. Nah, saya rasa menggunakan yang 10 itu udah bagus ya. Dan di sini untuk di bagian pengering ini juga kita ganti juga, karena satu set ya, ada 2 jalur ya untuk kapasitor ini. Biasanya ada yang pengering dan juga untuk pencuci. Jadi kita jadikan satu aja supaya nggak terlalu banyak kapasitor. Nah, untuk pengering untuk ukurannya itu 6 mikro. Nah, di sini kita sesuaikan aja dengan 6 mikro juga. Kita belikan yang dengan ukuran 6 mikro. Di sini kita langsung ganti kapasitornya. Nah, untuk penggantiannya sendiri
untuk warna kabel ya, untuk warna kabel terutama untuk di bagian pengering ataupun pencuci itu boleh bolak-balik, asalkan jangan sampai dibolak-balik dengan yang pengering ataupun pencuci. Kalau untuk warna kabelnya itu boleh bolak-balik pemasangannya. Nah, di sini sekarang kita akan coba tes. Oke. Hampir tidak ada jeda menggunakan kapasitor ukuran 10 ya. Tuh. Berhenti, lalu putar ke mana ini, ke kiri, lalu mutar ke kanan. Nah, itu langsung ya, setaknya langsung ya, jadi nggak lemot. Nah, buat kemarin ada ya juga yang bertanya, bang kalau misalkan ke kiri bisa, ke kanan nggak bisa bang. Nah, teman-teman bisa cek dulu di bagian dinamonya ini, apakah pada saat tidak berputar itu terdengar suara dengung atau tidak ya. Nah, itu menentukan letak kerusakannya ya. Nah, kalau misalkan terdengar suara dengung pada saat nggak berputar ya, nggak berputar itu ada suara dengung. Contoh misalkan putaran kanan ya yang nggak berputar. Nah, itu terdengar suara dengung pada saat berputar ke kanan dan tidak berputar, itu ada kemungkinan kerusakannya itu di bagian kapasitor. Nah, beda lagi kalau misalkan begini, kalau misalkan muter kanannya itu nggak ada masalah ya, terus muter ke kirinya ataupun sebaliknya, muter ke kiri tidak berputar dan tidak ada dengung, tidak berputar dan tidak ada dengung ya. Nah, itu ada kemungkinan kerusakannya itu di bagian timer ya, putaran kanan ataupun putaran kirinya, itu salah satunya apabila nggak ada yang berputar dan tidak ada suara dengung. Nah, maka yang terjadi yaitu kerusakannya itu di bagian timer. Teman-teman bisa cek di bagian timer ya. Nah, di sini sudah paham ya. Jadi kalau misalkan putaran ke sebelahnya itu tidak berputar dan diikuti dengan suara dengung, itu ada kemungkinan kerusakan di bagian kapasitor. Makanya kalau mau ngecek itu dibuka ya, di bagian belakang ini dibuka supaya kedengeran. Lalu kalau misalkan putaran kanannya itu tidak berputar dan tidak ada dengung sama sekali, itu ada kemungkinan kerusakannya itu di area timer. Nah, jangan diganti dulu kalau untuk timer. Teman-teman bisa cek apakah timernya connect atau enggak. Dan juga biasanya itu ada sarang semut ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Sampai di sini dulu video dari kami, semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung juga channel saya dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.